Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan pasangan dan perempuan. Mic gue nyala nggak? Jangan sampai kejadian tadi itu, ya Allah, ulang dari depan. Ini mesti Aduh, bentar lagi mau maghrib, bentar lagi mau buka puasa. Anyway, Oke. kami mau cerita tentang kasus narasumber. Ini yang mana nih? Yang pertama. Terserah. Oke, jadi gini, waktu itu pernah ada kejadian ini sebenarnya kisah beberapa narasumber. Lalu ada peristiwa begini. Ada sekumpulan perempuan berkawan, mereka berlima. Dari 5 yang 3 orang itu suaminya selingkuh. Lalu pada saat menceritakan perselingkuhan suaminya, itu ada kalimat yang tipikal dari setiap perempuan. Yang pertama bilang gini, aduh, salah gue apa? Kenapa dia sampai selingkuh? Salah gue apa? Kurang gue apa? Kurang Salah gue gue apa? Selalu itu yang keluar ya. Ya, terus yang satu lagi bilang bahwa gue itu udah ngurusin semuanya. Gue udah urusan rumah beres, anak-anak beres, semua. Dia pun bahkan gak akan mungkin hidup tanpa gue, karena dia berangkat kerja pun bajunya gue yang nyiapin, dan dia masih begitu sama gue gitu. Terus yang satu lagi bilang, gue emang gak cocok sama dia, gue emang gak pantas sama dia, emang gue banyak kurangnya, emang kita selalu bertengkar, emang gue tuh gak pernah bisa ngertiin dia dan lain-lain. Artinya intinya semuanya bersepakat bahwa masalahnya ada di mereka, masalah ada di perempuan. Ya, mereka menyalahkan dirinya sendiri. Artinya ketika suaminya berselingkuh, yang dilihat adalah ada apa dengan gue udah gini loh, terus salah gue di mana, kurang gue di mana, dan lain-lain. Padahal yang namanya perselingkuhan itu bukan salah perempuannya. Bukan salah istrinya. Salah istrinya. Bukan salah istri yang diselingkuhi ya. Iya, jadi kalau suami berselingkuh itu nothing to do with istrinya gitu. Istrinya bukan salah istrinya, selingkuh adalah selingkuh. It takes two to tango itu tadi kan. Iya, gitu. Makanya. Ya kan intinya adalah yang salah udah jelas suami dan selingkuhannya. Iya. Terlepas dari tiap rumah tangga ada masalah sendiri. Tiap pasangan punya kasusnya masing-masing gitu ya. Misalnya si istrinya dirasa bad temper, atau suaminya justru yang kurang bertanggung jawab misalnya. Kan ada kasus banyak hal gitu ya. Masalah ekonomi, masalah lain-lain, masalah seks dan lain-lain. Itu nggak ada hubungannya dengan yang selingkuh. Iya. Selingkuh ya selingkuh gitu. Iya. Masalah rumah tangga terpisah gitu. Maksudnya itu yang kami mau sampaikan ke kawan-kawan perempuan yang merasa menyalahi dirinya sendiri gitu. Kami pengennya saling menguatkan gitu. Dan itu memang bisa dimengerti sih. Artinya ketika kita wawancara banyak orang, hampir semua sebetulnya pada saat menghadapi perselingkuhan suaminya, itu yang dimasalahin adalah dirinya. Iya. Gue kenapa? Sehingga itu juga mungkin yang menyebabkan kenapa dia kemudian menjadi membandingkan dengan selingkuhan suaminya. Terus gue kurang apa? Kalau sama dia, emang dia gimana? Akhirnya kemarahan dia itu jadi ke selingkuhannya, bahwa dia marah sama selingkuhan tentu saja, tapi inti yang di bawah sadar yang membuat dia menjadi sangat marah adalah karena dia merasa, si perempuan kita merasa bahwa ada yang kurang dengan kita, ada yang tidak bisa memenuhi ekspektasi suami, sehingga membuat suami akhirnya berpaling. Padahal nggak ada hubungannya. Iya, itu dua hal yang nggak ada hubungannya gitu. Maksudnya. Jadi emang, tapi gini ya, kan ada perempuan-perempuan yang posisinya sebagai selingkuhan, ya beberapa narasumber kita juga gitu. Mereka awalnya karena nggak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya lagi terbuai aja. Kan banyak kasus perselingkuhan yang dimulai dengan perhatian kecil, atau si laki-laki itu kasih tahu bahwa gue dengan istri sedang proses perceraian. Atau ada lagi kisah yang gue dengan istri gue itu tidak pernah ada perasaan cinta dari awal menikah. Atau ada yang bilang awal kita menikah itu adalah satu kesalahan karena dulu gue selingkuh dengan sahabatnya atau atau gue selingkuh dan lain-lain. Banyaklah kasus-kasus yang si perempuan sebagai si selingkuhannya ini akhirnya sadar bahwa oh gue salah ternyata.
Itu juga ada kasus-kasus begitu. Tapi ada juga kasus-kasus perempuan-perempuan yang dia sadar bahwa rumah tangga orang itu terlihat baik-baik saja. Begitu ditanya, lo ada masalah nggak sama istri lo? Oh enggak ada masalah. Tapi lo terusin. Ada juga perempuan yang kayak begitu gitu. Jadi maksudnya makanya balik lagi, kalau memang itu udah terjadi, itu pilihan. Iya. Bener nggak? Kan kita sebagai perempuan yang kontrol diri kita mau apa gitu, mau nerusin kah dengan buayan-buayan itu, begitu udah sadar stop atau enggak gitu kan. Ada juga yang udah sadar bahwa dia salah, ketahuan sama istrinya, begitu suaminya balik ke istrinya, terus istrinya udah memaafkan dan ya udah kalian boleh berteman lagi misalnya, masih usaha terus mepet-mepet, ya kalau kayak itu sih Ya lo kejam lo. ya emang lo jahat jadi perempuan gitu, lo nyelengkat perempuan lain gitu. Jadi ya kita mencoba ada di kaki dua-duanya ya gitu, maksudnya mengingatkan lah kawan perempuan. Ya kalau orang datang ke kita dan kita tahu dia sebetulnya sudah already taken, jadi udah laki orang, biasanya selalu akan ada sejumlah alasan yang masuk akal. Iya. Yaitu kita menganggapnya masuk akal. Ya, masuk akal. Misalnya, ya itu tadi, gue udah proses cerai, tinggal ketok palu. Gue emang kalimat tinggal ketok palu itu sering banget terjadi. Biasa banget. Terus sama gue emang nggak pernah cocok, atau gue nggak cinta, dia tuh nggak pernah ngertiin gue. Dia kamu yang memahami aku, kalau istriku enggak. Ya, itu banyak banget. Itu template. Jadi template. Jadi kadang-kadang kalau para perempuan luar sana yang dideketin sama laki orang, mendingan tahan dulu, karena laki-laki yang baik tidak akan deketin perempuan lain. Dan perempuan yang baik tidak akan mengambil hak perempuan lain. Apapun alasannya ya, apapun alasan. Karena kalau misalnya sekarang gini dibalik aja, kalau misalnya dia adalah orang yang kayaknya tuh laki-laki hebat banget, dia nggak akan mungkin jadi hebat kalau dia bisa meninggalkan pasangannya begitu saja, apapun alasannya. Dia nggak berarti dia bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Betul. Gitu. Dan kalau memang benar terjadi bahwa dia selingkuh karena memang sangat mencintai selingkuhannya, ya lo beresin sama istrinya dan lanjutkan. Kalau dia bilang, ya aku sebenarnya cintanya sama kamu, tapi aku nggak mungkin meninggalkan anak-anak sama istri, itu bullshit. Emang dia cemen aja udah. Iya, tinggalin. Beneran deh. Iya. Maksudnya gini, emang dia nggak cinta sama lo, karena kalau dia cinta dia akan mengupayakan. Dia mencintai dirinya sendiri. Iya, betul. Jadi sebenarnya alasan dia tidak mau berpisah karena keluarga dan lain-lain, enggak, itu alasan berpisah karena dirinya sendiri gitu. Ya banyak hal sih ya maksudnya, dan banyak juga kasus kawan-kawan perempuan yang di posisi selingkuhan udah tahu balik baik-baik, dia selingkuh, suaminya balik baik-baik sama istrinya, dia masih terus mepet. Ya kan, artinya gini, kalau emang udah stop, udah sadar, ya stop. Jangan katanya tobat tapi kumat gitu kan. Makanya maksudnya ya kalau emang itu terjadi ya sebenarnya itu sedang tidak menghargai dirinya sendiri sih. Taruhlah misalnya sebelumnya itu temenan, sebelumnya itu berteman baik gitu ya, terus abis itu kemudian jadi romance, abis itu si suaminya, si pacaran semua balik lagi ke istrinya lah ya. Ya udah, memang nggak perlu menjadi teman lagi. Dan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bener. Ya makanya kalau si istrinya sampai mengizinkan dia ya untuk temenan lagi, itu luar biasa sih. Dan hargai itu gitu. Jangan terus lo masih mepet-mepet kayak kucing nyosor-nyosor. Kok kucing lagi sih? Nah itu dia, gue baru lagi sih. Karena kami punya anak-anak kucing. Ya udah gitu deh kawan perempuan. Maghrib buka. Udah, kita mau buka puasa. Bentar lagi azan ya. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye.